Salam, Opa Oma, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Senin 8 Mei 2023. Perkenalkan, nama saya Winarni, anggota PKLU GPIB Jemaat Petra Bogor. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Opa Oma, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas rahmat-Mu, kehidupan baru yang Tuhan bangunkan di sepanjang malam istirahat kami. Sebentar kami membaca sebagian firman-Mu. Untuk itu kami memohon Roh Kudus menuntun kami semua agar firman-Mu untuk melandasi kegiatan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, agar kami semua dapat mengerti bahkan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini diambil dari Perjanjian Baru, kitab 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 7 yang bunyinya, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikian jauh pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Renungan pagi hari ini diberi judul
berani memberitakan Injil Allah. Yang menjadi nas Alkitab pagi hari ini di ayat 2 yang berbunyi, "Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat." Opa oma yang dikasihi dan saudara-saudaraku yang diberkati dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tugas pertama-tama yang Paulus lakukan sebagai seorang pelayan Yesus Kristus adalah mencapai pengenalan diri atau self understanding. Menurut Paulus, semakin seorang mengenal dirinya dengan baik, maka ia semakin mengarah pada makna pengutusannya yang sejati. Tanpa pengenalan diri, seorang pelayan tidak akan sanggup melakukan tugas dengan baik, sebab pekerjaan ini bukan tugas biasa. Pengenalan diri adalah kunci seseorang untuk menyadari potensi, mewaspadai keterbatasan, dan terus berakhir menjadi seorang pelayan yang terbaik. Salah satu gambaran diri yang diungkapkan Paulus adalah keberanian untuk memberitakan Injil Allah. Keberanian tersebut diperhadapkan pada risiko-risiko iman yang dapat terjadi seperti penganiayaan dan penghinaan berada di ayat 2. Namun, keberanian di sini bukan datang dari pihak manusia semata, tetapi buah dari pertolongan Allah yang nyata. Pertolongan Allah yang memampukan, menguatkan, dan menyemangatinya untuk tetap terus berada di jalan Tuhan, sekalipun ada banyak risiko yang dipikul. Nilai lain dari gambaran dari diri Paulus adalah tidak bermulut manis dan tidak bermaksud loba, berada di ayat 5, serta tidak mencari pujian manusia di ayat 6. Sebaliknya, mewartakan Injil dengan penuh keramahan atau hospitalitas kepada banyak orang, sehingga banyak orang dimenangkan bagi Kristus lewat keteladanan hidup Paulus. Dalam hal ini, Paulus menyebut bahwa gambaran pelayanan itu dapat dilihat dari seorang ibu yang mengasuh dan merawat anak-anaknya. Di ayat 7. Opa oma, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, orang percaya dan gereja juga dipanggil mencapai pengenalan diri yang benar, agar pelayanannya membawa dampak bagi orang lain dan menjadi berkat bagi sesama. Setiap orang dipanggil untuk berani bersaksi tentang Kristus, apapun risikonya. Gereja pun dipanggil untuk mewujudkan citra sebagai ibu yang merawat dan memelihara kehidupan. Demikian renungan pagi hari ini. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan,
pasti ada hasil, hati pun senang. Untuk menutup renungan pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah terbuka hati dan pikiran kami bahwa firman-Mu itu pelita kakiku dan terang bagi jalan hidupku sehingga kami menyadari kelemahan kami. Namun kami percaya atas pertolongan Tuhan, kami berani menyatakan kasih Kristus melalui sikap hidup kami sehari-hari kepada semua orang, terutama bagi mereka yang menderita. Meskipun banyak tantangan, agar mereka punya iman dan pengharapan, kesembuhan, sukacita, damai sejahtera Kristus. Kami juga berdoa untuk Dewan PKLU, berilah roh hikmat-Mu agar program ini terus berjalan sehingga kebenaran semakin nyata di segala penjuru dan melekat di setiap hati manusia, sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan. Kami berdoa setiap pergumulan anggota PKLU dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hibur, yang banyak masalah diberi jalan keluar. Biarlah seluruh anggota PKLU hidup damai sejahtera dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami, serta pemimpin-pemimpin kami dari tingkat tinggi sampai yang ke pelosok-pelosok, supaya menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang memiliki jiwa melayani, agar Indonesia boleh hidup damai sejahtera. Inilah doa syukur dan harapan kami. Ampuni segala dosa dan salah kami, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Opa Oma. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, semangat bersama Tuhan. Salam.